wabarakatuh. Selamat sore. Memperkenalkan diri, nama saya Karanboy di 2502 01 untuk prodi manajemen S1 Unsia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Engga Dion Putri selaku dosen untuk mata kuliah bisnis intelijen. Dan saya untuk menjelaskan tugas untuk UTS dalam judul analisis retensi mahasiswa, penerapan bisnis intelijen untuk deteksi dini risiko dropout sesuai dengan imbangan UTS yang diberikan oleh Ibu Engga Dioni. Kerangka presentasi harus mencakup introduction, method, results, dan discussion. Kita aja langsung untuk latar belakang tujuan masalah. Retensi mahasiswa adalah KPI krusial bagi keberlanjutan dan reputasi untuk perguruan tinggi. Dropout menurunkan pendapatan institusi sekaligus menandakan kendala layanan akademik, adaptasi sosial, atau ekonomi mahasiswa. Dan mayoritas mahasiswa mundur di akhir tahun pertama atau kedua untuk perkuliahan. Tujuan tugas ini untuk menyediakan alat bantu pengambilan keputusan bagi manajemen untuk memonitoring, menganalisis, dan meningkatkan angka retensi mahasiswa. Untuk pertanyaan penelitian yang kami lakukan adalah bagaimana tren retensi atau dropout 3-5 tahun terakhir untuk setiap prodi, jalur masuk, dan wilayah. Apa faktor prediktor utama atau sinyal bahaya pemicu mahasiswa berhenti? Seberapa efektif program intervensi yang sudah berjalan? Di sini ada metodologi arsitektur untuk bisnis intelijen. Pendekatan permodelan data warehouse dari sumber data, proses ETL, hingga komponen output analisis atau olah. Yang pertama adalah mulai dari input, integrasi data multisistem internal kampus. Seperti yang kita tahu untuk di Unsia ada Siakat, Simkew, LMS, dan layanan mahasiswa. Lalu ada proses ETL-nya, extract, transform, cleansing, and standarisasi, load ke data warehouse, berstar skema. Yang ketiga adalah output, single source of truth, siap dianalisis melalui OLAP, dashboard, dan laporan berkala. Ya, kita akan masuk ke komponen BI nomor 1, yaitu data warehouse ETL, yaitu penjelasan IO, input, proses, dan output. Inputnya kita dapatkan dari data mentah dari 4 sistem internal yang ada di Unsia, yaitu Siakat yang mengandung dalamnya ada profile, IPK, dan presensi. Terus ada Simkew untuk start UKT tunggakan, LMS, frekuensi login, durasi akses, pengumpulan tugas, serta layanan kuesioner untuk beasiswa, bimbingan, dan konseling. Masuk ke proses, kita mengekstrak data operasional secara berkala, yaitu hapus duplikat, typo prodi, dan untuk non presensi. Untuk standarisasinya ada format tanggal, status keuangan biner lunas, menunggak, atau hitung persenan penurunan IPK yang akan kita buat ke start skema. Lalu untuk komponen BI2, OLAP, untuk dashboardnya terdapat 3 jenis juga, yaitu input, proses, dan output. Untuk inputnya itu data bersih dan integrasi dari data warehouse yang kita dapat dari single source of truth pada komponen pertama. Lalu proses, operasi OLAP, yaitu drill down yang di dalamnya mencakup fakultas, prodi, dan individu, dan slash and dice, destroy angkatan 2024 jalur beasiswa, serta algoritma tracking, logika, dex, calculated field untuk hijau, kuning, atau merah. Outputnya dashboard per peran, yaitu eksekutif, taktis, operasional, daftar early warning mahasiswa berisiko, dan laporan korelasi akademiknya. Lalu kita masuk ke output akhir, dashboard per peran. Untuk sistem flaggingnya itu ada strategis, yaitu rektorat, dalamnya mengandung tren retensi, kerugian finansial DO, dan komparasi antar fakultas. Lalu taktis, yaitu Dekan dan Kaprodi, di dalamnya mencakup performance dashboard, sebaran IPK per angkatan, pengurusan mata kuliah prasyarat. Untuk operasionalnya ada dosen wali, operasional alert list, mahasiswa absen 3 minggu atau menunggak UKT H-7 KRS. Algoritma yang dipakai untuk flagging otomatis traffic light-nya itu hijau aman, itu di dalamnya presensi lebih dari 80%, penurunan IPK di bawah 5%, dan keuangan lunas. Untuk kuning, waspada, presensi di range 70 hingga 79%, IPK turun 5-15%, atau menunggak di bawah 1 bulan. Untuk merah, presensi berada di
bawah 70%, IPK turun lebih dari 15%, dan IPK di bawah 2 untuk tunggakan lebih dari 1 semester. Jadi bahan diskusi tantangan selama pengerjaan tugas yaitu pertama, menurut saya ada ketersediaan data, yaitu tidak ada akses ke data real kampus sehingga perlu merancang dataset simulasi atau kurang lebihnya 1000 baris yang mencerminkan pola perilaku mahasiswa beresiko. Yang kedua ada integrasi multisumber, menyatukan 4 sistem berbeda yaitu Siakat, Sinikeo, LMS, dan lain-lain yang formatnya tidak seragam ke dalam satu skema. Yang ketiga penentuan ambang batas, menetapkan logika flagging untuk presidensi 75%, penurunan IPK 15%, menuntut justifikasi dan dari literatur agar tidak sekedar asumsi. Yang keempat yaitu masalah motivator, resiko dropout bukan faktor tunggal, perlu mengaitkan data keuangan, akademik, dan keaktifan LMS secara bersamaan. Kesimpulan rekomendasi yaitu integrasi data lintas departemen di dalamnya mencakup akademik, keuangan, dan kemahasiswaan adalah kunci keberhasilan dari bisnis intelijen di pendidikan. BI memungkinkan institusi bergerak dari reaktif menjadi proaktif dalam mencegah dropout. Yang di dalamnya itu mencakup maturitas data, yaitu memantapkan staf skema dan bangun dataset dummy yang merefleksikan pola anomali retensi. Yang kedua, prototype dashboard, kembangkan dashboard power untuk bisnis intelijen atau Tableau untuk strategis dan taktis. Yang terakhir adalah algoritma alert, terapkan logika DAX atau yang bisa kita sebut calculated field untuk tagging hijau, kuning, merah secara otomatis. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon bimbingan kedepannya untuk Ibu Ega Dion. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.